kan bukan berita bohong. Indonesia kan fitnah itu kan hoax itu fitnah. Kalau di agama kita syariat itu kan makna fitnah itu bisa ujian termasuk hoax itu juga termasuk. Tapi hanya itu sebagian daripada makna fitnah. Fitnah itu bencana alam, peperangan, terus kemudian rusaknya agama ini, ada banyak aliran sing nyeleneh, terus kemudian bebendu, itu fitnah, itu fitnah. Nah, termasuk berita hoax terus gaduh, ini termasuk fitnah. Jadi ujian cobaan itu masuk kategori fitnah. Ujian cobaan kategori fitnah. Nah, saat ini kan dikelaturakan itu fitnah sing kaitannya pun muamalah akhlak ini dari konteks sisi bahasa Indonesia. Jadi asadum al fitnah itu asadum minal katoliko jadi artinya bahasa Indonesia berita bohong bisa daripada kemudian tidak, tapi lebih luas daripada itu. Tapi berita bohong itu termasuk daripada fitnah kan, ujian cobaan toh. Kalau fitnah berita bohong itu menjadi prasangka itu terus diugemi, akhirnya kan jadi kaya pemerintah Indonesia ini akhirnya terjadi paten-patenan toh. Sebenarnya memang salah ya. Anggota DPR sing di demo itu memang salah, tapi tidak boleh dihukum persekusi sedemikian rupa. Tapi kan karena hoax yang viral terus frekuensi ini kuat, akhirnya kan tekan seperti begini kan. Ada kekuatan besar. Nah, itu masalah politik. Tapi kalau tidak kan ketika dipolitisasi, ketika dipolitisir, akhirnya kan di sana prasangka diajukan belum genap. Nah, inilah yang namanya sedusta prasangka itu sebaik-baik dusta itu di sini kalau di muamalah. Nah, kemarin baru saya sampaikan berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah, iman itu harus ada poin tasdiku, harus ada poin tentang yakinu. Iman itu tasdiku bil qalbi, iqrarul lisan, amal bil arkan. Tapi di sana mana ada pembenaran, ada keyakinan dalam bentuk yakin, tidak cukup yakin saja, tentunya. Keyakinan yang tidak dilandasi oleh dzan, katanya, maka itu adalah kesempurnaan iman. Sanajan dzan itu terus akan menghantui kita dalam rangka beriman terus, sehingga seberapa jauh dzan itu akan membatalkan iman itu bisa jadi. Ketika keraguan kita itu lebih besar daripada yakin kita, maka jadi kita termasuk orang yang tidak beriman, Keraguan kita tentang keberadaan Allah itu lebih besar daripada keyakinan tentang keberadaan Allah, nanti kita jadi ingkar kan, Sehingga zon antara iman dan zon ini terus berperang di dalam hati kita. Ketika iman ini lebih besar daripada zon, kita masih dikategorikan iman. Ketika zon itu lebih besar daripada iman dalam arti keyakinan, itu maka kita bisa jatuh kepada keingkaran, kufur lah istilahnya, jatuh ke kufuran. Kalau itu antara iman dan zon, konsep nih, apa yang saya sampaikannya adalah akidah. Ojo ditepaknya ning awake dhewe. Sekali-kali jangan ditepaknya hanya tinggung. Wah, kok saya melemah imanku kok ragu kan tingkatkan ngoten mawon. Aja tinggo nuduh, wah aku berarti kafir ya. Aja, berarti kufur utawa nggo nepake wong liya. Wah, kok selera ini kayak wis keluar daripada Islam lah, ini jangan. Itu jangan. Sekali-kali jangan. Awake dhewe hati-hati aja nganti melakukan satu amaliyah sing wujude berkaitan dengan apa jenenge takfir, memvonis sebenarnya. Memvonis itu sekali-sekali jangan. Di dalam selanjutnya, kita kemarin sampun ya, ini saya ada sini kelatihnya, yaitu dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sing kula waca wau saiki, wau pengulangi di mawon. Hindarilah duduk di tepi jalan. Sing sakniki nggih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum julusu ala turuq. Iyyakum janganlah kalian sekalian wal julusu duduk-duduk. Julusu itu duduk-duduk. Berarti di sini mestinya awake dhewe kongko-kongko. Apa jenenge? Tetek. Nongkrong tetek nggih. Tetek iki nggih. Tetek nongkrong nek sing kulino dhisik nakal ngerti tetek.
Wa julusu ala turuqat. Itu di jalan, di tepi jalan. Jadi aja kongko-kongko. Qalu ya Rasulullah malana batu min majalisiana. Majalisina. Yaitu kami tidak lagi mendapatkan tempat untuk bercakap-cakap selain dari tempat ini. Rasulullah bersabda, lajeng duduke natahadats fiha. Lah nek tempat duduk lagi selain daripada itu natahadats fiha. Qala fa amma idza abaitum fa'tu tariqa haqqa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika kalian enggan untuk meninggalkannya, fa'ama idza abataitum, jika engkau enggan untuk meninggalkannya, maka bilah kepada jalan itu haknya. Wow lho, paman termasuk ini kok ditutup-tutup terus kan jalan itu termasuk jalan. Bila tinggal acara, berarti kan akeh wong. Termasuk niki termasuk makna niki. Bila ning kono akeh wong do ning nggon jalan, nggo dodol-dodol, nggo kanggo-kanggo jalan, nek eneng wong sing arep lewat diwenehi dalan. Ora masalah. Maksudnya enggan itu ketika tidak ada tempat lagi, tidak ada tempat lagi untuk bercakap-cakap. Sing dadi masalah kongko-kongko ini ora masalah. Ora masalah. Ketika kongko-kongko itu mengganggu, maka ya dikek dalan. Ketika tidak ada lagi untuk beromong-omong, berngomong-ngomong, maka ya yang punya hak dikasih jalan aja terus ojo menghai. Itu konteksnya semacam itu. Lah saya kira ditutup ya, cuma kalau dalam konteks itu, kalau itu dalam konteks sudah izinnya, kenyawanan dan sebagainya tidak masalah. Artinya gini loh. Urusan-urusan hukum itu menetapkan hukum berkaitan dengan masalah-masalah agama yang berurusan dengan dunia. Ini kan kita harus mencari ilahnya, sebab itu pelarangannya. Nabi kan ini melarang. Sebab pelarangannya apa kan gitu loh. Sebab pelarangannya. Sebab kenapa kok Nabi melarang? Yang dilarang memang duduk-duduk, tapi kenapa Nabi melarang duduk-duduk? Nah, ketika sebabnya yang menyebabkan Nabi melarang duduk-duduk itu hilang, ya tidak ada larangan berkaitan dengan duduk-duduk. Maksudnya. Artinya ini ilatnya adalah mengganggu yang ada di jalan. Ilatnya adalah itu mengganggu ketertiban umum dan seterusnya. Ketika ini sudah dihilangkan ilatnya, ya nanti ini ditetapkan tidak jalan. Ini ditetapkan untuk tempat untuk sementara. Lewat apa? Lewat yang punya kewenangan. Apa dialihkan? Misalkan jalannya dialihkan minggok rono koyo tajing kan. Ini aneh lagi tajing. Ini tinggal kirono. Ini termasuk daripada makna ini. Karena ilangnya sudah hilangkan. Sehingga keharaman kita di duduk-duduk situ sudah tidak termasuk haram. Jadi wong-wong kayak acara ning ngono iki sudah tidak haram karena sudah dialihkan. Karena ilatnya, sebabnya pengharaman sudah tidak ada. Hanya saja nek kowe ora gelem, berilah haknya kepada mereka yang punya jalan, punya hak. Mereka bertanya, apakah haknya? Rasulullah bersabda, haknya adalah menundukkan pandangan, menyingkirkan rintangan, menjawab salam dan memerintahkan pada kebaikan, mencegah dan mungkar. Dalam konteks hadis ini adalah nek kowe kuwi mau ora ning nggon liya kecuali nggon kuwi sing dulu ngomong-ngomong, maka berikanlah hak kepada mereka, jalan dikasih, di jalan dikasih. Lah terus piye carane kowe kudu iso njaga pandangan. Nek dialihkan jalan ya acara bisa tarjih dialihkan wis ora masalah ya wis. Itu sudah bukan jalan lagi. Dalam konteks sementara, ilatnya sudah bukan jalan karena sudah orang lembaga atau pemerintah yang memberikan hak itu bukan jalan, sudah tidak jalan, itu sudah sah bahwa itu bukan jalan, itu kurang masalah. Kalau saya yakin itu tapi jalan. Kalau betul ini jadi jalan, akhirnya kan kita harus nyingkir menuju jalan. Ini caranya piye? Caranya kata Rasulullah. Terus bagaimana? Rasulullah kan begitu. Salah seorang sahabat berkata begini. Apakah haknya? Ya Rasulullah, haknya adalah ya kowe menjaga hal-hal yang berkaitan dengan maksiat, menundukkan pandangan, menyingkirkan rintangan, menjawab salam. Nek jenengan itu dalam hal itu duduk di jalan itu sudah melaksanakan
iki wau berarti ilate ra eneng pisan, jenengan ra masalah. Jadi duduk-duduk di jalan, tepi jalan itu ra masalah hakikatnya. Ilatnya niku wau. Nek ora eneng liya, nek apike aja ning jalan. Akhirnya begini, hukum duduk-duduk di jalan, tepi jalan itu janjane makruh, ngoten lho. Apapun itu duduk di jalan kan tetap mengganggu. Ini nek ora eneng nggon liya, ya ora masalah. Di tepi jalan lho, Pak. Nek ngempel tidak termasuk tepi jalan. Ini di tepi jalan ya, singkat gitu kan gak bisa nih, wow, atau takjil gitu kan. Kalau itu memang tidak ada tempat lain selain di tepi, konteksnya di sini sudah berurutnya kan, ini kan orang neng goneng desa, neng desa ini kan sini kan akhirnya dulu neng dalam itu lihat ceritanya di sini ngoten. Maka nabi ojo dulu goneng kene, nah kan nabi itu. Neng nak kue raneng go, sing tok go lunggo, lah kue kudune ngene niku lah. Nek pancen ki mau ora iso dialihkan jalane ya kuwi ya kowe menghilangkan maksiat, ilatnya ini. Kowe aja memandang ikhtilat sini, ikhtilat secara bebas dan hilangkan tangan terus amar ma'ruf nahi munkar. Artinya amar ma'ruf munkar itu jenenge wong kumpul-kumpul dan itu di tempat umum lalu lalang pasti kemungkinan banyak maksiat itu banyak. Ya dielek nek eneng sing hal-hal yang kemungkaran ya jadi berlakulah juga nahi munkar. Nek awake dhewe melaksanakan itu, maka hukum pelarangan jadi hilang. Ngono lho. Karena ilatnya sudah kita laksanakan. Kaya ngoten iki termasuk daripada akhlak yang mulia. Qatiyah berkata di dalam hadis ini terdapat keterangan bahwa hukum duduk-duduk di jalan makruh dan tidak pada derajat haram, karena sebenarnya jika mereka para sahabat memahami bahwa larangan tersebut bersifat haram, niscaya sahabat ini akan meninggalkan dari berduduk-duduk di tepi jalan. Hal ini dapat diketahui yang mereka sampaikan kepada Rasulullah tatkala melarang perbuatan asbab buruknya itu karena di rumah-rumah mereka sempit, tidak ada lagi untuk jagongan lah, untuk jagongan mereka jaga di jalan. Maka jika mereka kaum laki telah berkumpul, mereka pun segera meninggalkan rumah mereka karena sempit rumah itu. Kemudian mereka duduk di tepi jalan. Wallahu a'lam. Demikianlah apa yang diberikan oleh Ibnu Abu Jumrah berkaitan dengan larangan duduk-duduk di jalan. Sekali lagi nih, ini Pak, di Muhammadiyah itu di dalam ketika kita di Muhammadiyah itu sudah menisbatkan dan mendeklarasikan bahwa Muhammadiyah itu salah satu jamiah, artinya organisasi, komunitas, kelompok yang mana kelompok itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Di mana amar ma'ruf nahi munkarnya menyampaikan dakwah Islam. Dalam konteks ini adalah amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan risalah Islam lah. Menyampaikan risalah Islam itu hakikatnya bukan Islam, bukan Muhammadiyah itu Islam Muhammadiyah tidak, tetapi Muhammadiyah menyampaikan Islam itu mendasarkan kepada apa? Mendasarkan pada itulah yang bedanya Muhammadiyah dengan yang lainnya. Nah, eneng yang lainnya seperti Muhammadiyah ya alhamdulillah mengajak seperti ini gitu nih. Dari ini kalau pun atur ini tak ulangi. Pertanyaan ini tinggal memantapkan kita. Awake dhewe kaya ini kira kurang pengen golek ridane Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ridha Allah Subhanahu wa taala itu konkretnya sesuk dilungguhi swarga. Ngene Pak. Adik kaya-kaya ngeten iki lho. Ciliakin jalan dolan yo usane kono. Kan dolan yo. Sesuai dengan tuntunan Allah nyata bisa belajar. Ngeten saat iki. Dan banyak jalan tidak hanya belajar. Artinya ketika kita mau masuk surga itu cukup kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Secara konseptual sapa wong ngucape kalimat man qala la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kan bener ya, iqami shalah wa itu zakat, terus kemudian wa sawmi ma'um wa maluhum yang kulit jannah, kan yang dimasukkan surga, pasti dimasukkan dalam surga, kan ya. Jadi cukup sahadat nek berarti surga saja, kan ingin surga gitu.
Tapi kenapa kita harus ditambah, tidak cukup hanya syahadat? Setelah syahadat kita konsekuensi untuk mengamalkan rukun Islam, yaitu apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji jika mampu, itu sudah mencukupi. Secara umum konsep, secara keyakinan kita sudah mencukupi untuk masuk surga dengan melaksanakan rukun Islam. Tetapi dalam konsep juga dalam menjalankan kesempurnaan rukun Islam itu kadang-kadang kita ada hambatan, gangguan, termasuk kita pasti salah, banyak dosa, maka perlu ada amalan penyempurnaan amal. Penyempurnaan amal itu maka kita harus nomor pemahaman nih, harus amar ma'ruf nahi munkar. Tidak cukup kita mengamalkan rukun Islam tok, rukun Islam syahadat, sholat, zakat itu cukup untuk masuk surga. Tetapi di dalam pemahaman Islam itu, untuk masuk surga itu ada kemungkinan tidak langsung masuk surga, masuk neraka. Ini kemungkinan kita tidak dapat ampunan. Ini tetap masuk surga nanti, gitu loh. Karena iman tadi, syahadat, sholat, zakat, puasa tadi, gitu loh, itu pasti masuk surga, gitu loh. Nah, agar kita tidak terjebak kepada sebuah amalan-amalan sing awake dhewe nanti tidak mendapatkan ampunan dan tidak maghfirah sehingga kita dimasukkan neraka, sidane yo ning surga, ini kan tidak mampu neraka kan. Sederhana gitu. Maka kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Nalikane amar ma'ruf munkar itu pesannya di Al-Qur'an itu apa? Al-iman. Al-mu'minina wal mu'minat ba'duhum awliya ba. Antara iman satu antara orang iman laki-laki dan orang iman perempuan, orang yang laki-laki dan orang mukmin, orang semua dalam rangka amar ma'ruf itu mesti harus ba'duhum awliya ba. Antara satu dengan yang lain harus bekerja sama. Bekerja sama niku wau pesane di surat Al-Imran, wal taku minkum umatin yaduna ilal khair. Janjane kerja sama iki ada serawungan sudah cukup. Baleni nek seserawungan itu batu ade dadi anggota masyarakat, eneng repot-repote masyarakat ade cancut, eneng apa-apa cukup itu sudah mencukupi. Amalan itu loh, amalan. Tapi agar awake dhewe iki mau lebih daripada ini sehingga kita akan mendapatkan maghfirah, maka apa? Wa taku minkum ummatin yadarina ilal khair ya'muruna bil ma'ruf ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Agar kita beruntung. Untungnya apa? Dapat ampunan. Hendaklah ada sebagian apa? Amar ma'ruf sing sistem. Sehingga perintahnya dalam surat Al-Imran 104 itu adalah hendaklah ada sebagian orang kabeh. Nek gur seserangan itu marai mlebu surga, seserangan itu bagian dari amar ma'ruf, iya sudah cukup Pak. Lan nek ngomong kayak ngomong, aku ya amar ma'ruf, aku jagongan ya lelek, itu ya sudah mencukupi. Tetapi nilai perbuatan yang sing ngono kuwi durung mencukupi nominalnya kapan kalau nominal. Nominalnya belum bisa mencukupi kita untuk mendapatkan maghfirah Allah. Maka wal takum minkum. Nah, ketika ada sebagian orang sing wal takum minkum umatin yadina ilal khair itu Allah memberikan predikat kuntum khairu ummah. Nah, kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf mau nyakuna ini tak nabi dan bijak yang mengeluarkan manusia. Syaratnya apa? Syaratnya tak muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maknanya ada bagian daripada kudu beramar ma'ruf munkar sesempurna mungkin. Disitulah kemudian kita bermuhammadiyah. Ini bermuhammadiyah. Motivasinya semacam itu, niatnya semacam ini. Karena tuntunannya semacam ini. Kenapa Muhammadiyah kok mengajarkan kita bermuhammadiyah itu? Motivasinya ini, niatnya semacam ini. Karena ini pesan Muhammadiyah ketika beramar ma'ruf nahi munkar. Itu apa yang disampaikan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini nyatanya beda-beda kan? Kabeh yang menisbahkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Lah,
di Muhammadiyah ini dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan dan sunnah ini berdasarkan pemahaman normatif dulu. Ojo melu ngaji liyane sih. Normatif itu maksudnya apa yang tertuang di dokumen-dokumen Muhammadiyah. Ngono lho. Tertuang di dokumen liyane ora tertuang di dokumen Muhammadiyah. Oh, liyane ora organisasi rapi. Ya alhamdulillah Muhammadiyah ini organisasi rapi. Muhammadiyah mengajarkan ajarannya Majelis Tarjih menisbatkan kepada ajaran nah, Nabi Muhammad baliknya ke awalnya aku ya Nabi Muhammad, kakak ya Nabi Muhammad saya ini khusus Muhammadiyah itu merujuknya kepada Ahmad Jalan merujuknya kepada tak perlu tinggal tekan pol kepada ulama nah ini bener tapi hanya baru sebagian ulama tabi'in itu baru sebagian kepada al-firqatun najiyah kelompok yang selamat. Kelompok selamat siapa? Yang pasti selamat ini siapa? Kelompok yang pasti selamat. Nabi awalnya, yang awal. Sahabat Nabi. Jadi kelompok yang selamat itu akan ada kelompok orang yang amar ma'ruf munkar mengajarkan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini dia bukan menyampaikan ajarannya kelompok yang menang, justru dia malah mengklaim kelompokku yang menang, kelompokku yang benar. Jadi dia mengajak supaya ini masuk kepada kelompok dia. Nah, ada orang mengajak kepada kelompok Muhammadiyah tidak, sanajan realnya bermuhammadiyah berkelompok, tapi hakikatnya kita ngajak. Jadi sekolah-sekolah kuwi pamane awake dhewe pikirane kaya sing iki mau nggih, kabeh dididik dadi Muhammadiyah kabeh. Nyatane kan tidak. Nyatane kita sekolah-sekolah dididik agar menjalankan Islam kan yang tadi. Wong-wong dan sudah menjalankan syariat Islam dengan ketakwaan, wong Muhammadiyah wis seneng ngono. Cukup iku sudah seneng ngene lho. Nah, ngene lho. Ora ayo melu Muhammadiyah, ayo memang kita keren kan ngene lho. Karena apa yang kita sampaikan orang yang kelompok yang Allah jamin masuk surga itu siapa? Al-firqatun najiyah salah. Ini loh. Jadi bombonge awake dhewe wa antum a'lana in kuntum mu'minin. Wa antum sesungguhnya engkau adalah orang yang tinggi. Wa antum a'la in kuntum jika engkau orang beriman. Awake dhewe orang yang beriman iki wau alhamdulillah awake dhewe menjadi seorang yang beriman dan bersyukur di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu ngajarke Islam yang baik diajarkan al-firqatun najiyah, bukan al-firqatun najiyah Muhammadiyah. Tapi nek eneng wong sing menisbatkan pada al-firqatun najiyah, mudah-mudahan dia termasuk al-firqatun najiyah. Lah nek ora menisbatkan pada al-firqatun najiyah, wis menisbatkan wis ora, mosok berharap bahwa dia akan menjadi al-firqatun najiyah. Kalau ada sudah menisbatkan kepada al-firqatun najiyah, mudah-mudahan. Dan itu sebenarnya kepastian. Mudah-mudahan itulah karena kerendahan hati kita. Nah, al-firqatun najiyah itu sahabat. Jadi kan Pak, kita kan harus mencontoh Rasul. Rasul kan dalam bentuk konsep, dalam bentuk ajaran. Konkretnya siapa yang bisa menerapkan ajarannya Rasul? Yang sudah bisa menerapkan ajarannya Rasul? Sahabat Pak. Itu logikanya begitu. Nabi kan baru berpesan. Saya bisa menerangkan begitu, mau kudu ning ngene, nek ngene dadi ora haram, nek ngene makruh dan sebagainya, itu lewat mana? Sahabat. Jadi yang sudah bisa mempraktekkan dan sudah menjadi contoh dan itu diharapkan jadi contoh dan itu dijadikan rujukan, itu apa? Pesannya Al-Qur'an. Kenapa kita harus merujuk kepada beliau-beliau ini? Karena itu orang-orang yang sudah bisa mengamalkan dan disanjung oleh Allah. Kuntum khairu ummah niku nggih niki mau. Mulane awake dhewe men dadi kuntum khairu kudu kaya wong iki mau ngono lho. Yaitu sahabat. Itulah ajaran di Muhammadiyah niku wae. Nek kabeh selain Muhammadiyah wis ngene iki berarti dakwah Muhammadiyah berhasil. Sanajan ora kudu Muhammadiyah. Nek melu Muhammadiyah alhamdulillah wong sing diurusi ya akeh ya melu cababe apa. Eneng yatim piatu. Wah, akeh banget. Ayo bareng-bareng. Malah alhamdulillah nek Muhammadiyah wis ajarane ngene nek dilalah engko ora ajarane ngene. Padha bantu wong miskin. Padha nek dilalah ajarane ora kaya ngene. Padha nek ora ajarane merujuk kepada al-firqatun najiyah,
Aku ngetawai dhewe. Dadi menurut pemahamane kelompoke, pemahamane yanine, fanatisme Habib. Ora kabeh Habib, kok ora disake to niku ngomong Habib, kok nek kon diduke Habib ya isane ora kabeh Habib lho. Ora Habib, Muhammad Habib Abdullah ya nek kan ngene kancaku. Ora kabeh Habib. Sakit dipahami ya iki wong iki. Nah, katen nek kula enten atur. Wis ada to? Ngono. Kula nyuwun pangapunten, nggih Pak, nggih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konsep sing baku niki kula balen-baleni terus lho. Nggih. Dadi PA-ne terus.